2 hari kemudian, di kantor Devan sudah ada David dan Julie. Julie sudah 3 hari tidak masuk kerja, kamu kemana saja baru masuk kerja? Tanya Devan. Aku sakit, jawab Julie entang. Iya, saking sakitnya itu leher sampai merah garis bawah merah gitu, ledek David, sepertinya sudah ada yang mendapatkan jatah nih. David melirik ke arah Devan. Julie terkekeh, apaan sih kalian, Julie, yang jelas hubungan aku dan Sisi sekarang sudah mulai membaik, jadi jangan pernah kau kirim lagi ular berbisa ke rumahku, ancam Julie kepada Devan. Devan sontak mengerutkan kedua alisnya, aku. Kapan? Mana ada ular berbisa, ucap Devan yang tidak merasa. Tempo hari kau, kirimkan ular berbisa itu ke rumahku untuk mengirim surat. Devan sejenak berpikir, Meli. Petik 2. Iya, siapa lagi, jawab Julie kesal. Emang ada apa dengan dia? Tanya David. Apa dia kerja lagi di tempatmu? Tanya Julie, dan dianggukan oleh Devan. Hati garis bawah hati saja dengannya dia itu ular berbisa yang bisa memangsa siapa saja termasuk dirimu, tunjuk Juki kepada Devan. Hahaha, mana ada seperti itu, aku tidak akan tergoda dengan wanita siang malam itu, ucap Devan sambil tertawa. Ada apa sih ini sebenarnya? Tanya David tidak mengerti. Si Meli, kerja lagi di rumah gue, awalnya gue heran kenapa dia tiba-tiba ingin kerja lagi, apalagi sekarang penampilannya sudah kayak kupu garis bawah kupu malam, ucap Devan. Dan lebih parahnya lagi, dia kemari datang ke rumah gue, seolah garis bawah oleh dia itu adalah nyonya besar, untung saja Sisi masih tidur kali tidak entahlah, kata Julie mengingat kekacauan kemarin. Masa iya seperti itu, bukannya dia dulu lemah lembut ya, tanya David tidak percaya. Julie pun menceritakan apa yang dia alami ketika ia masih mengejar cinta Meli sampai memohon kepada kedua orang tuanya. Julie juga cerita kepada kedua sahabatnya tentang penyelidikan yang ia lakukan tentang Meli. Wah, parah banget, ternyata hanya wajahnya saja yang lugu tapi hatinya busuk juga ya, ucap David tidak menyangka. Dan asal kau tahu, pas gue abis ketemu klien kemarin, dia tiba-tiba datang dan memohon supaya gue mau memaafkannya dan ngajak nikah. Gila kan, kata Julie, dia pergi ke kota dan bekerja lagi di rumahmu itu karena dia di kampung dikerja utang, dan kedua orang tuanya juga sudah dijadikan pembantu oleh istri pertama dan kedua suaminya itu. David dan Devan benar-benar kaget mendengar ucapan Julie, sepertinya gue harus tambah CCTV di setiap sudut rumah, gue takutnya dia berani macam garis bawah macam sama anak dan istri gue, ucap Devan. Kenapa lo gak langsung pecat saja dia? Petik 2. Gue harus punya bukti dulu kalau mau memecat dia, kalau tanpa bukti sudah. Julie menepuk pundak Devan, lo harus hati garis bawah hati dan waspada. Di rumah Devan, setelah Kevin pulang sekolah Bintang melihat sikap Kevin yang berubah. Biasanya kalau pulang sekolah Kevin akan mencari adiknya dan mencium dirinya tapi sekarang Kevin malah langsung masuk ke dalam rumah begitu saja. Ada apa dengan Kevin? Gumam Bintang setelah Kevin pulang sekolah. Bintang melihat sikap Kevin yang berubah. Biasanya kalau pulang sekolah Kevin akan mencari adiknya dan mencium dirinya tapi sekarang Kevin malah langsung masuk ke dalam rumah begitu saja. Ada apa dengan Kevin? Gumam Bintang. Bi, tolong jagain Keisa sebentar ya. Setelah menitipkan Keisa kepada Bibi, Bintang menghampiri kamar Kevin. Tok, tok, tok. Kakak, apa Bunda boleh masuk? Tanya Bintang di luar kamar. Masuk saja, ucap Kevin sedikit berteriak. Bintang masuk, ia melihat ada Meli di dalam kamar. Mel, bisa kamu tinggalkan aku dan Kevin, pinta Bintang ramah. Tapi saya harus menjaga dan Kevin, ucap Meli, seolah ia enggan untuk pergi. Kenapa harus dijagakan saya bundanya, ucap Bintang. Kevin tidak bersuara, dia hanya diam saja mendengarkan obrolan sang bunda dan encusnya itu, tapi saya yang sudah mengasuh dan Kevin sedari bayi, jadi saya juga berhak menjaga dan melindunginya, ucap Meli. Jadi maksud kamu, saya tidak berhak dan kamu lebih berhak begitu. Dan tanpa secara langsung kamu menuduh saya akan mencelakai anak saya sendiri. Petik 2. Meli memalingkan wajahnya dengan melipat kedua tangannya di dada, saja tidak menuduh, kan Anda orang baru di sini jadi wajar jika saya harus waspada. Bintang tersenyum miris, walaupun saya tidak melahirkan Kevin dari rahim saya, tapi saya menganggap Kevin itu anak saya sendiri. Kevin adalah kakak dari adik garis bawah adiknya, mau sampai kapanpun Kevin adalah anak pertama bagi saya, ucap Bintang membuat hati Kevin sedih apalagi sang bunda sudah mulai terisak.
Bahkan saya lebih mendahulukan Kevin daripada Keisa. Bunda, ucap Kevin. Tidak apa garis bawah apakah, mungkin Bunda memang orang baru di antar kalian, jadi Bunda belum tahu apa garis bawah apa, encus benar kamu harus lebih hati garis bawah hati lagi sama Bunda, ucap Bintang. Ia keluar kamar karena merasa sakit di dadanya karena ucapan Meli. Bintang langsung masuk ke kamarnya. Kenapa begitu sakit ucapkan Meli membuat dadanya terasa sesak, apa aku belum bisa memahami anak garis bawah anakku Hicks. Sedangkan di kamar Kevin, lihatlah yang dikatakan Bunda oleh Aden, dia bahkan tidak mendengarkan penjelasanmu, dia lebih memilih pergi begitu saja, ucap Meli. Kevin menunduk ada rasa bersalah kepada sang Bunda. Di rumah Julie, Bi apa boleh aku meminjam telepon? Aku ingin menghubungi kedua sahabatku, mereka pasti cemas karena aku tidak pernah memberikan kabar kepada mereka. Maaf Non, kami di sini dilarang memegang handphone, bahkan jika kami ingin mengabari keluarga hanya di tanggal muda saja. Benarkah? Tanya Sisi. Iya Non. Sisi geleng-geleng kepala, dia kejam sekali, ucap Sisi. Tidak kejam tapi hanya disiplin, jawab Bibi ramah. Yang sabar ya Bi. Di kantor, Devan tiba-tiba merasa lepar, ia menghubungi sekretarisnya untuk membelikan nasi goreng Maulud, tidak mau tahu kamu belikan saya nasi goreng Maulud, jangan pulang sebelum kamu mendapatkannya, kalau tidak bulan ini kamu tidak akan mendapatkan gaji, ancam Devan. Bagaris bawah baik tuan, sekretaris Devan pun langsung pergi mencari pesanan tuannya, entahlah ia harus mencari kemana karena jarang sekali ada yang jualan nasi Maulud. Julie masuk ke dalam ruangan Devan untuk memberikan laporan hasil kerjanya, ini sudah gue selesaikan tinggal tanda tangan saja, ucap Julie, ada apa dengan wajahmu? Tanya Julie. Gue ingin nasi goreng Maulud, rasanya sudah ada di ujung lidah gue. Bintang masih setia di dalam kamar sampai menjelang sore, Keisa pun ke kamar jika haus saja, entah ini karena pengaruh hormon atau apa, rasanya Bintang masih merasakan sakit di dadanya. Devan masuk ke dalam rumah dengan membawa tas kerjanya, di depan sudah ada Meli dan Kevin yang menyambut kedatangan Devan. Selamat sore tuan, sapa Meli ramah. Devan pun mengangguk, di mana istriku? Tanya Devan langsung. Nyonya, ada di kamarnya sadari tadi siang tidak keluar kamar bahkan ketika dan Kevin makan siang pun Nyonya tidak keluar sama sekali, aduh Meli. Devan mengerutkan kedua alisnya, ia merasa heran kenapa ada apa dengan istrinya, kakak ayah ke Bunda dulu ya, ucap Devan sambil mengelus rambut Kevin. Iya ayah, ucap pelan Kevin sambil menunduk. Devan berjalan ke arah kamarnya. Ia melihat sang istri yang sedang memberikan sumber ASI-nya kepada Keisa. Hani, ucap pelan Devan sambil menghampiri sang istri. Bintang menoleh kepada sang suami, sudah pulang maaf aku tidak menyambutmu, ucap Bintang merasa tidak enak. Tidak apa garis bawah apa Hani, Devan melihat mata Bintang yang sembab, pasti sudah terjadi apa garis bawah apa, batin Devan. Devan mengelus pucuk rambut Bintang, Hani aku mandi dulu ya, Devan pun langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri, setelah selesai Devan keluar mencari putra pertamanya itu. Ia melihat Kevin sedang di kamar ditemani Meli, keluarlah aku ingin bicara sama anakku, pinta Devan tanpa basa garis bawah basi karena ia sudah tahu bagaimana belangnya Meli. Tak garis bawah tapi tuan, ucap Meli seolah enggan untuk pergi. Saya bilang keluar. Ya keluar, bentak Devan. Kenapa tuan marah kepada saya, apa Nyonya mengadu tentang saya yang tidak garis bawah tidak, apa tuan percaya dengan ucapannya? Petik 2. Devan semakin melotot ke arah Meli, dengar ya, selama saya meminta baik garis bawah baik mending kamu keluar sebelum kesabaran saya habis, ucap Devan sambil melotot. Meli menunduk ia sangat takut dengan Devan yang seperti ini, asal kau tahu, istriku bahkan tidak ngomong apa garis bawah apa tentangmu. Aku hanya ingin membela diri tuan, karena aku tahu Nyonya tidak menyukai aku Hicks. Saya bilang pergi ya pergi, bentak Devan, untung ada pelayan yang lewat dan menarik tangan Meli untuk keluar kamar Kevin. Apa garis bawah apaan sih kamu, bentak Meli tidak terima karena ditarim oleh pelayan. Apa kamu tidak lihat kalau tuan sudah murka hah? Jangan ikut campur urusan gue sama tuan, kalian tidak akan mengerti, bentak Meli, lalu meninggalkan pelayan itu dengan angkuh. Meli, ada apa dengannya, kenapa dia jadi seperti itu, pelayan itu hanya mengusap dada. Sedangkan Devan ia masih berada di kamar Kevin, apa ayah boleh bicara? Tanya Devan, dan dibalas dengan anggukan oleh Kevin.
Ada apa Hem? Sepertinya sekarang anak ayah jadi pendiam, tanya Devan. Kevin melihat ke arah sang ayah, ayah apa bunda sekarang sudah tidak sayang lagi sama kakak? Petik 2. Kata siapa tidak sayang, bahkan bunda sangat menyayangi kakak, kakak ingat ketika kakak ingin mencoba ASI yang diminum adik Keisa. Kevin mengangguk, bunda dengan sukarela memberikannya kepada kakak, Karen bunda menganggap kakak itu seperti anak bunda sendiri, kasih sayang bunda kepada kakak lebih dari segalanya. Kevin mencerna ucapan sang ayahnya dengan sendu, jika kakak ingin meminta maaf kepada bunda, minta maaflah, ucap Devan dan dibalas dengan anggukan.